agak maju. Itu yang akhwat agak maju deh. Akhwat agak maju. Rapat. Akhwatnya agak maju biar bagus agak sini. Nah. Supaya seimbang duduknya. Nah, maju depan. Di baris depan aja. Nah, gitu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Baik, ahibati billah yang saya cintai, sahabat-sahabat pengurus ASKI dan anggotanya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua dalam langkah di bidang dakwah Quran, ya, khususnya dalam rangka mengajak teman-teman mahasiswa UIK untuk gemar membaca Quran, mencintai Al-Quran, ya. Dan ASKI ini sebenarnya motor, ya, motor penggerak Quran di UIK. Jadi UIK ini adalah kampus Islam yang punya moto, ya, Islamisasi ilmu dan kampus, ya, dengan mensinergikan 3 pilar kekuatan umat Islam, yaitu masjid, dulu namanya ini Masjid Al-Hijri II, ya, sekarang jadi Masjid Ibnu Khaldun. Nah, kemudian pesantren, mahasiswa, ulil albab, dan kampus, ya, yang tersebar di 37 bidang studi itu, ya. Nah, peran ASKI itu dulu, ya, adalah sebagai motor penggerak untuk mengajak mahasiswa gemar membaca Al-Quran. Jadi tidak ada satupun mahasiswa UIK yang nggak bisa baca Quran, nah, gitu. Dan tidak ada mahasiswa UIK yang bacaannya tidak fasih Qurannya. Itu kalau dulu di zaman Ustadz masih di Puski, ya, dulu namanya, sebelum ada MKU, MKWK, itu namanya Puski dulu, ya, Pusat Studi Keislaman UIK ini dulunya namanya Puski, ya. Sejak tahun 2012 2 kali menjabat Ustadz di Studi Islam. Itu dulu ASKI itu masuk struktural, ya. Jadi anggota ASKI adalah seluruh mahasiswa UIK. Jadi kalau satu angkatan, ya, mahasiswa baru itu ada 1.500, ya 1.500 itu tidak cuma segelintir orang ini. Nah, jadi dulu masuk ke sistem Ustaz sebagai koordinator studi Islam, maka teman-teman ASKI itu masuk kelas di semester studi Islam 1. Jadi studi Islam 1 itu dia tidak akan lulus, dulu namanya studi Islam 1 itu akidah, ya. Dia tidak akan lulus kecuali sudah ikut bimbingan Quran, ya, dengan teman-teman ASKI. Jadi teman-teman ASKI itu mengeluarkan sertifikat dulu keikutsertaan bahwa mahasiswa sudah dinyatakan lulus bisa membaca apa? Al-Quran. Dan tidak hanya bisa membaca Al-Quran, tapi juga bimbingan ibadahnya, ya. Kan banyak juga mahasiswa baru yang ibadah, bacaan sholatnya, ya kan, bacaan zikirnya, ya, itu masih belum
standar ya fikihnya itu teman-teman ASKI itu seperti motor gitu ya, jadi masuk kelas-kelas mentoring, nah gitu. Jadi masjid ini jadi tempat mentoring itu dulu ya, maka sekarang dihidupkan lagi ya. Tapi karena kemudian ada perubahan namanya MKU ya, kemudian jadi MKWK. Nah ASKI itu masuk ke UKM jadinya ya, tidak masuk ke sistem. Jadi dia sama dengan UKM yang lainnya, karena studi Islam itu beralih di bawah kendali MKU ya, atau sekarang diganti lagi namanya MKWK ya. Itu sejarahnya seperti itu. Tetapi jangan mengurangi semangat ya untuk menggerakkan Al-Quran di lingkungan kampus UIK, khususnya di lingkungan mahasiswa ya, di lingkungan mahasiswa. Jadi ASKI ini membantu dosen-dosen ya untuk internalisasi nilai-nilai Al-Quran ke dalam fikrah ya, pemikiran mahasiswa UIK. Apalagi sekarang itu kita masuk ke era digital ya, era disrupsi, era di mana perubahan kehidupan sekarang itu begitu cepat ya. Bagaimana teknologi saat ini itu menjadi dominan ya. Ya kita kemarin masuk era disrupsi 4.0 ya, sekarang era disrupsi 5.0 ya. Jadi memang nanti akan terlalu berubah terus itu. Nah kalau kita tidak mengimbangi perubahan itu, maka kita terseret yang terbawa arus. Sementara kita harusnya mahasiswa itu yang mengendalikan arus perubahan ya, arus perubahan digital yang begitu masif ya. Kalau kita tidak mengendalikan arus, ikut rontok jatuh ya. Siapapun itu di era disrupsi sekarang ini kalau tidak bisa mengendalikan arus, kita yang dikendalikan dalam semua bidang kehidupan. Bisnis misalkan, kalau kalian jalan ke Yasmin, ke Giant, itu dulu Giant itu ada mall besar itu ya, retail besar namanya Giant, rontok itu hanya gara-gara kalah dengan Shopee, kalah dengan Tokopedia, iya kan? 30 tahun dia nongkrong di mall besar, nongkrong di Yasmin depan, strategis, mati ya. Kantor pos mati sekarang, kantor pos itu kalah. Kantor pos itu kan masih sangat tradisional banget, masih jadul itu teknologinya. Kalah sama GNT ya, kalah dengan yang murah tapi cepat bisa COD, iya kan? Orang sekarang kan era-era zaman sekarang orangnya maunya praktis. Maka yang dia tidak bisa mengimbangi arus perubahan digital ini, dia akan tergilas. Entah itu berupa bisnis, dia tergilas ya, mati dia ya. Dulu kalian mungkin belum kenal ya teknologi Nokia dulu ya. Zaman saya dulu kuliah itu pakai Nokia jadul gitu ya. Dia kalah sama tergilas dengan Samsung karena Nokia itu lelet ya. Lelet dari perubahan ya. Dia tidak mengikuti perkembangan zaman, akhirnya tergilas, mati itu Nokia ya. Dan begitu seterusnya. Ini kalau kita bicara dunia bisnisnya, dunia bisnis. Nah di dalam dunia pendidikan juga sama ya. Di dalam dunia pendidikan itu juga sama. Kalau kita ya tidak mengendalikan arus, kita yang terkendalikan ya. Makanya era-era sekarang ini ya, banyak anak-anak yang mereka dalam proses pendidikan terkena berbagai macam gangguan mental ya, karena terbawa arus ya, terbawa arus. Pekan yang lalu Ustadz
ikut rapat dengan Menteri Pendidikan di MUI ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Mukti Ali ya. Itu beliau menyampaikan tentang budaya baru ya, 7 budaya anak Indonesia hebat yang saat ini sedang disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan. Kenapa? Karena melihat ya kementerian Pak Prof. Mukti Ali ini banyak dengan kemajuan era digital saat ini, anak-anak terbawa oleh arus ya. Dia yang digulung, dikendalikan oleh arus era teknologi sekarang ini, digital saat ini ya. Nah, salah satunya adalah terkena gangguan mental ya, ya kecanduan game ya, kecanduan judi online, pinjol ya, terobsesi dengan gaya hidup artis-artis Korea ya, atau gaya hidup YouTuber ya sekarang ini ya. Nah, atau ya pengaruh yang instan sekarang semuanya ada ya di dalam HP kalian itu. Sekarang itu orang jadi malas gerak gitu ya, mager, malas gerak gitu ya. Jadi generasi rebahan, dia rebahan tapi sulit tidur ya. Itu yang kemudian disebut oleh Pak Menteri Prof. Mukti Ali, Prof. Abdul Mukti ya. Prof. Abdul Mukti itu beliau mengatakan bahwa sekarang ini banyak anak-anak generasi yang terkena namanya sindrom nokturnal ya. Nokturnal itu artinya orang-orang atau anak-anak yang sekarang telat tidur, telat bangun gitu, kena gangguan mental itu. Jadi karena sering main HP gitu ya, jadi akhirnya sulit tidur, tidurnya malam-malam, melekan ya. Itu tantrum mental ya, karena tadi kecanduan game, mainan online ya, scroll media sosial yang nggak perlu ya misalkan ya. Nah, jadi di era digital 5.0 ini sekarang itu kementerian ini juga sudah melihat ya, melalui riset, kemudian melalui survei gitu ya, banyaknya orang terkena gangguan mental ya, dan lebih-lebih mental sosial gitu ya. Jadi hilangnya interpersonal skill ya, jadi hubungan dengan orang lain itu terganggu gitu, karena orang hanya sekedar hubungan dia dengan alat gitu, teknologi saja. Sementara manusia di sekitarnya kurang dipedulikan ya, jadi akhirnya menutup diri gitu ya, kepribadian yang tertutup ya, egois ya, tidak empati, simpati ya, kurang responsif ya terhadap kehidupan sosial ya. Nah, ini bahayanya, itu namanya gangguan mental. Makanya di era sekarang ini penting kalian menjadikan Al-Quran ya di atas semua digital itu ya. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Nah, sekarang banyak orang yang menyerahkan hidupnya dengan dunia teknologi sekarang ya. Akhirnya dia yang tergilas itu. Harusnya dia yang mengendalikan. Nah, oleh karena itu ya, kecanduan mental tadi karena terobsesi dengan dunia digital sekarang ya, maka salah satu terapinya adalah kembali kepada Al-Quran ya. Kembali kepada Al-Quran, akrab, dekat dengan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu jadikan sebagai kebutuhan gitu ya, nutrisi kesehatan mental kalian ya. Jadikan Al-Quran itu kayak oksigen gitu ya. Kalau kalian nggak menghirup oksigen itu kan mati ya, atau sesak nafas gitu ya. Jadi keluar masuknya nafas kalian itu diiringi dengan Al-Quran gitu. Artinya kita menjadikan Al-Quran sebagai
manhajul hayah ya. Manhajul hayah itu artinya apa? Sebagai pedoman hidup ya. Jadi sebagai syifa ya, sebagai terapi, obat ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin ya, dalam surat Al-Isra 82 itu ya. Jadi ini janji Allah, kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai apa? Syifa ya. Syifa itu sebagai nutrisi, sebagai obat ya, sebagai oksigen ya, dan juga sebagai rahmah ya, rahmat, keberkahan bagi orang-orang yang beriman. Jadi ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin ya. Jadi ini Quran sebagai apa tadi? Syifa dan rahmah ya. Itu sebagai solusi ya di era disrupsi sekarang ini, di era digital saat ini. Kalau kalian tidak punya nutrisi ini ya, tidak punya nutrisi jiwa ya, tidak punya obat ya, penyembuh dari Al-Quran, itu otomatis siapapun orangnya dia akan terkena gangguan mental ya, sebab ya era digital sekarang ini ya. Jadi banyak hari ini orang terkena gangguan mental itu ya disebabkan oleh gangguan-gangguan digital ya, gangguan-gangguan digital ya, baik itu secara individual maupun secara sosial, bahkan secara rumah tangga ya. Jadi sekarang ini juga banyak orang rumah tangganya terganggu hanya gara-gara media sosial juga ya, yang melampaui batasnya ya. Ya. Orang sekarang apa yang tidak bisa dilakukan ya? Orang selingkuh pakai digital sekarang, bisa video call, ya kan? Bisa chatting. Jadi sekarang yang mengendalikan siapa? Iman. Nggak ada yang bisa membatasi. Kalau dulu di rumah itu paling hanya ada telepon kabel itu ya. Atau di zaman Ustadz dulu malah teleponnya telepon koin gitu ya, di pinggir jalan itu yang pakai apa itu ya. Kalau pakai koin dimasukin baru bisa nelpon, itu zaman Ustadz kuliah S1 dulu ya. Jadi masih jadul. Belum ada tantangan-tantangan kayak zaman sekarang ya. Ya, dulu misalkan telepon kabel toh di rumah satu ya, bapak ibunya tahu siapa yang nelpon nak. Ya, kakaknya juga tahu siapa yang nelpon. Nah sekarang orang masing-masing megang HP ya, megang gadget ya kan, dan gadgetnya dikasih password lagi ya kan, nggak bisa buka, bapaknya nggak bisa, adik kakaknya juga nggak tahu ya. Banyak alam gaib di situ, banyak apa? Alam gaib, rahasia-rahasia. Padahal alam gaibnya itu kadang dia nyimpen hal-hal yang kurang pantas atau menyimpan penyakit-penyakit dalam HP ya, yang bernama kecanduan tadi ya. Nah ini yang terkadang membuat konsentrasi pecah gitu ya. Konsentrasi pecah. Nah dulu Swedia itu memang ketika awal-awal muncul digital di era disrupsi itu, mereka gencar-gencarnya menghidupkan sekolah dengan komputerisasi gitu. Pokoknya sejak anak SD, SMP, SMA itu pegangannya internet. Tetapi setelah 10 tahun kemudian Swedia itu mengevaluasi dampaknya lebih buruk daripada manfaatnya. Akhirnya ditarik lagi. Dan sekarang ini mereka kembali kepada buku cetak sekarang, kembali ke manual lagi. Ya memang di Barat dan di Eropa itu orang belajar di sekolah-sekolah itu udah nggak butuh guru mereka. Mereka menggunakan dengan kecerdasan digital sekarang dengan AI itu ya, kecerdasan buatan sekarang itu ya, dijadikan guru gitu, mesin itu, alat itu ya. Jadi kering, komunikasi itunya kering
Karena alat itu tidak punya otak, tidak punya perasaan ya, tidak punya jiwa ya. Jadi kalau memang itu mesin pabrik nggak ada masalah. Nah ini problematikanya adalah kita ini manusia ya, dalam proses pendidikan itu butuh manusia yang mengajarkan ya, bukan mesin gitu. Kalau pabrik nggak ada masalah ya. Dulu jalan tol pakai manusia diganti, sekarang orang tinggal pakai kartu, di tap itu selesai, nggak ada masalah ya. Itu industri ya. Tapi kalau pendidikan, proses belajar nggak bisa orang melepaskan diri dari guru yang bernama manusia ini. Makanya Nabi SAW adalah manusia yang diutus oleh Allah. Allah kenapa tidak mengutus malaikat saja untuk jadi nabi dan rasul? Kalau malaikat diutus jadi nabi dan rasul nggak bisa dicontoh. Karena malaikat apa? Nggak tidur, nggak makan. Kalian kuat? Nggak makan, nggak tidur, mati lah. Sama ya. Ketika sekarang itu kalau manusia hanya dicukupkan dengan mesin ya, dengan digital atau kecerdasan buatan, itu nggak sama, itu nggak akan sempurna proses pendidikannya. Bahkan ya, yang wakil menteri pendidikan itu siapa itu, Profesor Stella sendiri itu juga punya riset ya, ceritakan ya, cerdasan mana atau membekas yang mana yang lebih baik, orang yang nulis ngetik dan pakai komputer ya, atau orang yang nulis secara manual pakai pena. Jadi kalau kalian ngetik pakai HP atau pakai komputer dengan tulisan tangan, itu afdol mana? Nah menurut riset itu afdol yang pakai tulisan tangan ya. Pakai tulisan tangan itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena kalau kalian tulis pakai tulisan tangan, itu kalian bisa meringkas, bisa membuat pointernya seperti apa gitu kan. Nah kalau pakai komputer, orang kan anak-anak sekarang copy paste pakai ChatGPT, udah jadi tumpul otaknya itu ya, kecerdasannya itu menurun justru ya. Makanya kalau Ustadz ngajar, kalian bisa cek ya, kalau Ustadz ngajar itu pasti tak suruh nulis ya, walaupun Ustadz punya PowerPointnya nanti tak kasih belakangan. Karena kalau mahasiswa kasih PowerPoint udah ngantuk aja itu, jadi otaknya nggak berjalan ya, jadi males mencatat. Jadi menulis tangan itu ya, itu penting ya Pak ya. Makanya Ustaz kemana-mana bawa pulpen, walaupun ada HP nggak butuh pulpen sekarang, tapi ini pulpen ini penting. Paham kan? Kalian sakuin itu pulpen itu ya, walaupun sekarang orang nggak butuh pulpen, tapi pakai itu pulpen ya. Dan pulpen sekalian yang bisa diisi ulang gitu loh. Ini pulpen Ustadz, ini pulpen jadul ini diisi ulang. Kalian tinggal beli tinta 1 botol itu nggak akan habis sampai semester 8 itu. Sampai kiamat juga nggak akan habis selama nggak hilang aja. Ini pulpen besi, nggak akan ini. Kalian pakai kayak gini ini murah, beli aja di online ada ini ya. Pulpen apa namanya? Pulpen jadul zaman kuno gitu. Nah itu kenapa jadi simbol ya, simbol nulis itu jangan sampai hilang ya, menulis itu jangan sampai apa, hilang ya. Bahkan Allah sampai sumpah kok, nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi kolam itu nggak boleh terpisah dari akademisi ya, dari kalangan terpelajar, dari mahasiswa ya. Jelas ya. Jadi kembali tadi ya, Quran sebagai pedoman, sebagai obat ya di era digital ini, itu sangat relevan ya, sangat apa? Relevan ya dengan keadaan sekarang ya, karena hari ini banyak orang terjangkiti tadi sindrom mental ya, kena yang namanya penyakit jiwa ya, egois, mudah tersinggung ya, nggak punya skill interpersonal yang baik ya, hubungan sosial yang rusak ya, kemudian males ya. Nah itu penyakit mental itu, kecanduan itu penyakit mental ya,
Ya bukan berarti zaman era digital itu jelek, tidak. Sebenarnya itu hanya dampak tadi ya, menyalahgunakan. Tapi kalau kita yang mengendalikan justru sangat bermanfaat. Nah gitu. Justru sangat apa? Bermanfaat di era digital sekarang ini. Jadi dalam budaya ilmu, kalau era digital kalian manfaatkan, itu sangat efektif dan produktif ya. Jelas ya? Contohnya apa? Contohnya sekarang kalian mencari sumber-sumber rujukan dalam tulisan dan bacaan. Itu tidak perlu naik tangga, naik turun di perpustakaan, manual, cari buku ini, cari buku itu. Lama itu nyarinya, paham? Nah dengan era digital ini kalian sekali enter gitu, satu klik ya, 1 detik. Itu semua referensi mudah kalian baca ya. Kalau dulu Ustaz baca tafsir pakai manual itu ya, itu nyari bukunya lama di perpustakaan, lama, harus nyari blog tafsir dulu ya, atau blog hadis dulu, nyari kodenya berapa, itu kelamaan itu. Nah sekarang kalian tinggal ngopi, tinggal minum, diklik aja itu keluar semua. Mau cari jurnal kayak apapun di dunia ini gampang ya. Ustaz nulis buku tafsir tematik pendidikan Islam dengan rujukan 34 tafsir ya. 34 apa? Tafsir ya. Itu tidak perlu naik turun perpustakaan, cukup di depan laptop karena Ustaz punya maktabah digital. Nah tahun 2012 itu Ustaz punya maktabah digital namanya Jami Al-Kabir ya. Jadi Ummul Qura itu waktu Ustaz ikut pendidikan dosen bahasa Arab di Ummul Qura selama 1 semester, itu mendapat dari kawan perpustakaan digital bahasa Arab, dan itu sesuai dengan buku aslinya. Jadi kitab tafsir sejak zaman dulu, zaman sahabat sampai zaman sekarang itu ada semua di program itu. Jadi misalkan Ustadz mau bahas tentang surat Al-Hujurat ayat 6, tinggal klik aja surat Al-Hujurat ayat 6, nanti klik kanan itu tafsir 34 tafsir itu muncul semua. Tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir ya, Al-Qurtubi, tafsir Al-Munir ya. Tafsir-tafsir yang sejak At-Tabari sampai Ibnu Katsir sampai tafsir-tafsir sekarang itu hanya satu apa tadi? Klik saja. Jadi bagaimana kita bisa mengakses kitab-kitab atau buku-buku referensi itu begitu mudah dengan zaman digital sekarang ini. Paham ya? Kalau itu kita bisa memanfaatkan, kita yang mengendalikan. Tadi masalahnya adalah generasi sekarang itu yang dikendalikan itu tadi. Akhirnya ya mutiara yang ada di dunia digital itu nggak nampak gitu, karena ya kebanyakan main game, ya kebanyakan main game atau kebanyakan scroll hal-hal yang nggak bermanfaat ya. Akhirnya ada hal yang bermanfaat itu hilang gitu, ya hilang gitu. Padahal era digital tadi itu bisa meningkatkan kompetensi kita gitu, baik itu keilmuan ya, sampai hal-hal yang sifatnya seni misalkan ya, atau hal-hal yang sifatnya kalian skill gitu ya, yang akhwat khususnya nggak bisa masak, ini nggak bisa masak, akhwat sekarang kan jarang bisa masak. Nah, belajar kalian dengan media sekarang itu bagaimana sih cara bikin rujak cingur misalkan, bagaimana cara bikin bubur ayam Cianjur, gampang sekarang itu, tinggal belajar. Bagaimana sekarang belajar bahasa Inggris yang mudah, nggak usah jauh-jauh ke Pare, belajar aja melalui YouTube, gampang itu kan, paket A sampai Z kalian. Jauh-jauh ke Pare, malah di sana ngabisin duit nggak bisa juga. Nah iya, ya sekarang apa sih orang itu? Orang belajar itu, kalian tanya apa aja ada, iya kan? Sampai tanya harga palu di Pasar Anyar itu berapa, ada, gampang, semuanya serba mudah saat ini. Jelas ya?
Maka oleh karena itu tadi, kemudian era digital itu jangan disalahgunakan. Itu manfaatkan supaya kalian produktif ya. Demikian juga ya, ketika di era sekarang ini kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai ruh ya, maka kita akan jadi zombie ya, manusia tanpa ruh. Karena apa? Ruhnya hanya mesin gitu, dikendalikan oleh digital mesin tadi. Kesenangan-kesenangan ya, hiburan-hiburan ya. Ya, akhirnya orang itu terpana gitu ya. Ya. Ketika terpana, terpesona, akhirnya lalai gitu. Alhaakumut takatsur, akhirnya kan kalian melalaikan ya dari akhirat ya. Karena at-takatsur itu maknanya bisa menumpuk-numpuk harta, tapi yang dimaksud adalah umum ya, menumpuk-numpuk kesenangan dunia ya. Jadi dengan menumpuk-numpuk tadi, dengan era digital seperti ini, kesenangan-kesenangan yang pragmatis ya, akhirnya kontraproduktif ya. Kalian nggak produktif ya, habis waktunya di depan HP atau di depan internet, tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu. Tidak menghasilkan apa-apa gitu. Dan yang miris lagi, banyak kasus juga yang kena predator gitu. Kena predator ya. Kena predator. Nah, kemarin ada juga kasus ya, KTP-nya santri dipinjam sama si OB gitu. Dipinjam. Dia nggak tahu ternyata KTP dipakai untuk pinjaman online apa gitu. Akhirnya dia ditagih gitu. Ditagih. Jadi karena nggak melek media lugu gitu. Lugu dengan dunia sekarang, akhirnya kena predator judi online, kena apa gitu ya. Akhirnya dia ditagih-tagih padahal dia nggak melakukan, yang melakukan tadi temennya gitu, si OB yang tukang bersih-bersih itu. Kena predator kalau nggak paham dunia sekarang ini. Iya kan? Ya, hati-hati juga ya, apalagi yang akhwat gitu ya, mudah kena predator ya. Yang ikhwan juga sama, digoda fotonya cantik padahal itu bohongan, itu pakai filter misalkan. Digoda sama cowok cantik, cowok ganteng gitu ya. Padahal ireng gitu ya, hitam, pekat gitu ya. Jadi wajah-wajahnya hitam sekarang bisa difilter itu ya, jadi kayak ganteng, cantik gitu ya. Nanti dipasang di story-nya atau dipasang di Instagram atau apa, padahal itu prank gitu ya, padahal itu adalah predator gitu ya. Iya kan? Penipuan-penipuan digital sekarang, HP, nomor HP, identitas, hati-hati juga ya, sekarang itu memang zaman-zaman fitnah ya. Jadi apa saja itu bisa jadi sarana kejahatannya. Maka oleh karena itu ya, kalian sebagai akademisi itu harus sudah terlatih. Oleh karena itu di sini minimal ada 4 ya kompetensi yang harus kalian miliki ya di era sekarang ini. Yang pertama ya, sebagai akademisi kalian itu supaya Quran menjadi pondasi ya, dan pondasi itu menjadi darah dan daging kalian ya, sehingga produktif ya dalam proses pendidikan, proses kuliah, proses ilmu ini ya, dan terjaga manfaat berkah. Maka yang pertama kompetensi yang harus dijaga, yang pertama adalah at-taqwa bainahu wa bainallah ya. Jadi harus memiliki kompetensi spiritual ya, menjaga ketakwaan antara dirinya dengan Allah. Jadi merasa diawasi oleh Allah ya. Ini yang pertama ya, kompetensi takwa atau kompetensi spiritual. Hadirkan Allah di dalam kehidupan kalian. Iya kan? Dan sekarang ini siapa yang bisa membatasi dunia digital sekarang? Orang tua nggak bisa, dosen apalagi. Yang membatasi diri kalian sendiri dengan Allah gitu kan. Ya kalian mau apa saja kan bisa sekarang. Nah, coba dah mau ngisengi cewek misalkan ya, di
video call atau apa, chatting apa. Awalnya assalamualaikum innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Awalnya sih kayak nasihat, tapi predator itu aslinya ya. Tertarik gitu kan. Akhirnya terjerat pacaran online. Repot akhirnya. Kan pacaran syariat Ustaz kan nggak bersentuhan, online. Ya online pun maksiat saya bilang. Paham? Sampai sekarang itu loh di Bogor ada yang anak-anak remaja sekarang lagi viral apa namanya? Dugem syar'i loh. Dugem syar'i itu ya joget-joget itu, hiburan malam, yang penting nggak ada alkohol katanya. Sama aja yang lagi diviralkan pacaran online, yang penting syar'i, menjaga diri, nggak saling bertemu. Ya sama aja di depannya orang video call, chatting, maksiat juga itu. Nah yang bisa membatasi siapa? Ya pengawasan Allah ya. Jadi kita menghadirkan Allah tadi dengan takwa, kita merasa diawasi oleh Allah. Jelas ya? Itu namanya kompetensi apa? Spiritual atau vertikal ya, atau takwa tadi ya. Menjaga hubungan baik antara diri kita dengan Allah. Muraqabatullah ya, merasa diawasi oleh siapa? Allah. Nah yang kedua adalah harus memiliki interpersonal skill ya, atau tawadhu ya, memiliki ketawaduan diri, memiliki kompetensi sosial ya. Jadi menjaga hubungan baik antara diri kita dengan manusia, dengan kawan, dengan orang tua, dengan dosen, dengan masyarakat, dengan alam ya. Itu namanya harus punya skill itu ya. Komunikasi itu penting. Karena selama ini kan anak-anak itu banyak komunikasinya digital ya, dengan robot ya, dengan benda mati ini ya. Sehingga terkadang itu ya kalau ketemu manusia dia agak sindrom ya, agak sulit berkomunikasi. Nah, ini penyakit itu. Penyakit digital itu di situ. Maka oleh karena itu sekarang itu perbanyak ya apa namanya sosial, kesalehan sosial ya terhadap hubungan kita dengan orang lain, meninggalkan pesan dan kesan yang baik gitu ya. Makanya di sini ada budaya, di UIK ini ada budaya 3S ya, apa, senyum, salam, sapa kan gitu kan. Salam, senyum, sapa, ya terserah lah 3S itu muter aja, yang penting ya senyum, ya salam, ya sapa ya. Nah jelas ya, karena sekarang itu kan generasi merunduk nih, merunduk, kelihatannya tawadhu itu ya, kelihatannya tawadhu, di depan dosen tawadhu, mainan HP dia ya, itu. Bukan tawadhu seperti itu ya. Tawadhu yang dimaksud adalah justru tawadhu itu adalah kita pasang muka kebaikan di depan orang ya, bukan untuk baper, bukan ya. Nah sekarang ini kita butuh ya terang-terangan melakukan kebaikan. Kenapa? Karena sekarang ahli maksiat itu terang-terangan posting maksiat. Nah kita harus posting kebaikan untuk mengimbangi gitu. Supaya apa? Supaya kebaikannya lebih dominan gitu. Makanya Ustaz selalu ngasih tugas ke mahasiswa itu. Hari ini minimal punya motivasi. Misalkan Ustaz nyampaikan mata kuliah, bikin satu motivasi apa yang Ustaz sampaikan, nanti posting di media sosial, atau bikin video 1 menit nanti upload di YouTube atau Instagram, atau itu tujuannya adalah untuk mewarnai gitu. Karena sekarang ini orang posting itu nggak ada maknanya gitu, nggak ada edukasinya. Coba orang posting makan rujak sampai mulutnya jeber gitu ya, sampai mulutnya itu apa, rujak 1 ember dimakan, apa istilahnya anak sekarang itu ya, mukbang. Nah gitu ngapain ya gitu di posting di YouTube ya. Banyak pengikutnya kayak gitu, nggak ada manfaat gitu. Hal-hal yang nggak ada manfaat aja diposting. Harusnya kalian lebih banyak memposting kebaikan-kebaikan, motivasi, ajakan ngaji, tutorial bagaimana belajar yang baik.
Harusnya kalian tuh udah pinter gitu loh, hal-hal kayak gitu, bikin tutorial gitu. Ya. Wong tutorial masang tabung gas aja sekarang ada kok, paham tak? Dan sekarang ini saya lihat mahasiswa masih sangat minim itu bikin tutorial. Nggak apa-apa kalian tutorial masuk gerbang UIK, nggak apa-apa gitu doang. Nah itu lumayan supaya orang nggak bingung. Tutorial masuk ruang kelas misalkan, tutorial cara duduk yang baik di depan dosen. Nah ini kan bagus tuh, nggak belum ada kan? Ya kalian yang bikin jadi youtubernya gitu. Ini warnai itu dunia digital itu dengan kalian, ya, yang baik maksudnya ya. Jadi bikin tutorial yang baik, tutorial semester 1 kuliah apa saja yang biasa, nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti kan jadi panduan bagi adik-adik kelas kalian. Sama kayak di ASKI punya web nggak? Ada kan? Nah, iya. Jualan bubur ayam aja punya web sekarang, ya. Bikin web, media sosial. Zaman sekarang itu jangan duduk di mimbar wae ya. Sekarang anak-anak sekarang itu butuh duduknya di media sosial itu dalam kebaikan, bikin yang menarik gitu ya, bikin yang menarik ya, dan seterusnya. Jelas ya? Jadi itu sosial ya, punya interpersonal skill ya, dengan tawadhu, dengan sikap santun dan seterusnya. Baik itu di media sosial maupun di media manual ya. Nah kemudian yang berikutnya, kompetensi yang berikutnya yang harus kalian miliki adalah al-mujahadah ya. Sungguh-sungguh kalian menyelesaikan masalah, sungguh-sungguh belajar ya. Kekurangan anak-anak sekarang itu nggak ngerti namanya problem solving ya. Problem solving itu sebenarnya mujahadah, mengatasi masalah sendiri, kemandirian sendiri. Itu penting sama sekarang itu ya. Ini banyak sekarang di dunia kerja saja ya, banyak HRD itu pada ngeluh, anak-anak sekarang katakannya IPK-nya 4 dari kampus favorit, kampus ranking, tapi ketika lulus itu masih sangat mentah ya, nggak punya kemampuan untuk mengatasi masalah itu. Jadi problem solvingnya lemah itu. Itu kenapa? Ya karena nggak ada mujahadah dirinya gitu. Jadi biasakan di dalam hidup ini kalian sebagai intelektual itu ya, biasa menyelesaikan masalah mandiri gitu ya. Jangan sampai nunggu gitu ya, nunggu ya, isi FRS nggak bisa, atau nunggu gantungkan pada temannya. Jangan. Kalian punya masalah apa, selesaikan ya. Ini kurang apa tugasnya, butuh mujahadah, bagaimana supaya selesai, bagaimana supaya bisa. Itu butuh namanya apa? Mujahadah. Sungguh-sungguh ya, mujahadah ya. Ada musibah ya, kalau kita nggak sungguh-sungguh ya mudah menyerah, mudah putus asa kalau nggak mujahadah. Jelas kan ya? Kan kasus nggak lama itu dari ada kampus di Bandung itu ya, ada seorang mahasiswa itu apa ya, karena putus asa atau karena apa gitu ya, loncat dari lantai berapa itu, lantai 7 atau 8, ya matilah, bunuh diri. Karena stres itu. Banyak sekarang ini ya, udah jurusan kedokteran, udah mau jadi dokter, nulis wasiat, akhirnya gantung diri sekarang ini. Banyak ini kasus-kasus, tapi jangan ditiru itu ya. Jangan ditiru yang hal-hal kayak gitu itu. Karena itu lemah itu. Mujahadahnya lemah. Ya, semangatnya lemah, motivasinya lemah ya. Nah, zaman sekarang itu kan orang mudah, karena tadi ketergantungan dengan teknologi, jiwanya kosong, jadinya lemah. Makanya kalau lemah baca Quran itu kalau kalian baca itu kayak obat gitu. Stresnya mudah hilang, dadanya yang sesak ya, sesak dada, sesak pikirannya, baca Quran 1 juz, 2 juz, itu lama-lama pikirannya agak cerah. Iya kan? Beda kalau kalian baca hanya sekedar baca scroll media gitu ya. Bukannya tambah solusi, tapi tambah dapat tips cara bunuh diri. Wah bahaya lagi nih. Tips cara minum racun baygon misalkan ketika stres ya, ngajari yang nggak bener akhirnya kan. Nah, itu banyak terjadi itu. Ya sekarang ini kan orang banyak kena gangguan mental tadi. Dan yang terakhir adalah az-zuhdu ya.
az-zuhdu. Az-zuhdu ini adalah bentuk kepribadian ya. Jadi kalian harus punya kepribadian yang tidak mudah kaget ya. Zuhud itu artinya orang yang tidak ada ketergantungan dengan kesenangan dunia ya. Tidak kagetan dengan gemerlapnya dunia ya. Kesenangan-kesenangan pragmatis. Orangnya qanaah ya kan? Menerima takdir ya kan? Tidak rakus ya. Pemaaf, tidak sombong ya. Orangnya itu mudah menolong, simpati, empati. Ini semua zuhud ini. Itu namanya kepribadian ya. Kompetensi kepribadian. Ya. Jadi kalau 4 hal ini kalian punya, kalian miliki, kalian bisa eksis ya. Bertahan. Tidak tergulung arus era digital sekarang. 4 hal ini kalau kalian miliki ya. Ya. Ya, karena kalau tidak, kalian tidak punya 4 hal ini, mudah tergulung dengan arus digital yang begitu deras. Nah, ketika iman tipis ya, mentalnya tipis, ya mudah terseret tadi ya. Ya, makanya di surat Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya. Itu surat udah lama diturunkan ya, sebagai motivasi bagi kita ya. Banyak orang hari ini terseret dengan berita-berita hoak ya, pemikiran-pemikiran hoak, hiburan-hiburan yang hoak ya, atau kesenangan-kesenangan yang hoak ya, yang menyebabkan orang jadi fasik gitu. Maka fatabayyanu, jika datang pada kalian budaya fasik itu, kalian harus tabayyun, cek dulu, jangan ditelan mentah-mentah. Ya kan? Kalau ditelan mentah-mentah jadi penyakit mental tadi ya. Penyakit pergaulan ya. Yang sekarang ini kan kesenjangan sosial itu ya, disebabkan media digital sekarang ini. Kejahatan itu semakin canggih itu. Karena di era digital itu kejahatan ada tutorialnya gitu. Ada tutorialnya. Gimana cara buka gembok ya, buka kunci motor supaya bisa dicongkel misalkan. Iya kan? Ada tutorialnya, betul nggak? Jadi kejahatan semakin canggih sekarang. Ya, semakin canggih dan semakin masif gitu. Makanya tadi yang bisa menangkal tadi adalah takwa, tawadhu, zuhud dan mujahadah tadi ya. Nah, kalau 4 hal tadi, 4 kompetensi ini kalian miliki, insya Allah ya kita tidak terseret arus di era digital ini. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang Ustaz sampaikan. Saya kira cukup ya. Iya silakan, 1-2 pertanyaan. Silakan. Ya silakan kalau bertanya. Nah, silakan perkenalkan diri. Terus baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari program seperti pendidikan Islam. Iya. Saya ingin bertanya terkait tentang kompetensi tadi kan, salah satunya itu acara atau problem solving yang dimana kita belajar untuk mengatasi masalah, mengatasi masalah dari sendiri maupun masalah daripada lingkungan tersebut kan. Iya. Terus saya juga tadi bilang cara salah satu untuk menenangkan juga dengan cara membaca Al-Quran. Saya ingin bertanya kenapa Al-Quran bisa menjadi solusi dalam menghadapi kelemahan motivasi atau putus asa gitu. Iya. Jadi ya terima kasih ya.
Jadi Quran itu memang solusi dari semua masalah, ya. Jadi syifa, ya, ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, ya. Jadi sebagai obat, ya, sebagai terapi, sebagai solusi, ya, bahkan sebagai rahmat, ya, bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayatnya adalah lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Kalau nggak beriman ya nggak manfaat gitu. Makanya pertama kita harus mengafirmasi diri, meyakinkan diri bahwa Quran itu solusi. Yakin dulu gitu, ya. Karena mukminin itu artinya orang yang beriman. Kalau beriman yakin, nah itulah datang pertolongan, ya, datang obat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama, ketika kita ingin menjadikan Quran sebagai solusi, kita harus beriman dulu, totalitasnya, beriman kepada kitab Allah, bahwa itu benar, bahwa itu adalah apa? Benar. Nah, yang kedua, ya, Quran itu sebagai solusi dari semua tantangan zaman itu adalah karena Quran itu tibyanan, ya, likulli syai', ya, segala sesuatu itu dijelaskan, ya, di dalam Al-Quran. Solusi masalah apa? Rumah tangga ada dalam Al-Quran. Masalah apa? Politik ada dalam Al-Quran. Masalah kesehatan mental ada dalam Al-Quran, ya. Semuanya ada dalam Al-Quran itu sebagai solusi gitu. Jadi tidak ada hukum di alam dunia ini dan alam akhirat itu yang tidak selesai dan tidak dijelaskan. Itu semua ada, dijelaskan dan diselesaikan dalam Al-Quran. Tibyanan, ya, sebagai tibyan. Itu yang kedua, ya. Semuanya ada. Makanya dulu pernah ada dialog, ya, seorang orientalis dia sedang berada di satu restoran di Eropa. Dia duduk bersama seorang ulama, ya. Orientalis itu artinya orang yang belajar Quran, belajar tafsir, belajar hadis, tapi dia kafir gitu. Dia bukan seorang muslim, dia ingin mempelajari ketimuran Islam, tapi dia nggak beriman. Itu namanya orientalis, ya. Dia ingin menguji, ada nggak dia sedang berada di restoran Eropa, ada nggak resep masakan Eropa di Al-Quran? Kata ulama ada, ya. Kalau nggak percaya sini tak tunjukkan. Akhirnya si orientalis ini diajak ke dapur, kemudian ketemu para chefnya itu, tukang masaknya itu, ya, sambil mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Kalau kamu nggak tahu, tanyalah kepada orang yang tahu. Kalau kamu nggak ngerti masakan Eropa, tanyalah kepada chef ini yang ngerti masakan Eropa. Wah, dia terbelalak. Ya karena Quran bukan kitab tata boga, bukan kitab untuk resep masakan. Quran cukup mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Kalau nggak tahu, tanyalah kepada siapa? Yang tahu, selesai. Kalau nggak tahu masakan Eropa, tanya mas chefnya itu. Ya. Jadi sampai hal-hal yang seperti itu dijelaskan, paham tak? Nah, jadi Quran sebagai tibyanan, penjelas. Dan yang terakhir adalah Quran sebagai solusi, ya. Quran sebagai solusi. Jadi semua masalah hidup itu kalau dikembalikan kepada Al-Quran itu selesai, ya. Iya kan? Semua masalah hidup ketika dikembalikan kepada Al-Quran, maka dia akan selesai, ya. Misalkan orang sekarang ini nggak bisa tidur, kena gangguan mental, stres, depresi, itu kan karena dia diperbudak oleh angan-angan kosong sebenarnya, ya. Alhaakumut takasur tadi, Quran mengatakan itu angan-angan kosong saja, menumpuk-numpuk kesenangan saja yang membuat kamu lalai. Nah, kalau orang kemudian kembali ke zikir, Quran memerintahkan untuk zikir, ya. Ya. Quran untuk zikir. Quran perintahkan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi apa? Tenang, ya kan? Jadi solusinya itu bukan dugem tadi, hiburan malam itu bukan. Karena ada orang itu dari isya sampai subuh udah nggak sholat, dugem wae, ya. Ya, kemudian subuh baru pulang ngantuk, mabuk. Bukan solusi. Di jalan nabrak orang, masalah lagi urusan dengan polisi. Betul kan?
Itu masalah kesehatan mental itu. Yang terakhir lagi viral itu di Glodok gitu ya. Jadi ada suami pamit sama istrinya katanya dinas ke Surabaya, tetapi malah dugem di Glodok, kebakar mati akhirnya, kebakarannya. Jadi artinya masalah itu dibuat oleh dorongan hawa nafsunya tadi kan. Al-Quran memerintahkan apa tadi? Untuk mengendalikan kesenangan hawa nafsu itu, ganti dengan zikir. Jadi tenang kan? Kan nggak perlu sampai beli tiket mahal itu kan, hiburan malam tuh mahal. Cukup ke masjid, UIK kan gratis tuh. Udah gratis, bisa bikin kopi di situ ada dispensernya, ya kan? Kalau kepengen minum dingin ada kulkas di situ. Udah itu zikir, tenang jiwanya, betul nggak? Daripada dia harus hiburan udah mahal, ngutang lagi kan gitu kan, pulang-pulang bikin masalah, nah gitu. Jelas ya? Atau anak sekarang supaya stresnya hilang, rokok elektrik, dikira pulpen itu ya, ternyata rokok gitu, vape gitu ya. Akhirnya kena jantung, mati. Duit untuk kuliah yang harusnya bayar untuk SKS malah dipakai nge-vape ya, batuk-batuk, pilek, alasannya nggak masuk kuliah, padahal gara-gara ngerokok elektrik itu, ya kan? Di rongsen jantungnya udah bolong ya, paru-parunya bocor. Dia sendiri yang bikin kayak gitu, itu masalah. Paham kan? Ya makanya kembali ke Quran. Ada lagi satu terakhir, yang akhwat ya, tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Kamila, disebut Ustaz. Dalam upaya memanfaatkan media sebagai alat untuk mencari referensi, khususnya dalam pengetahuan ajaran agama Islam. Nah, bagaimana sih tips dan trik mencari referensi tentang ajaran agama Islam yang baik dan benar, sedangkan pemilik dan penguasa media itu rata-rata orang barat? Iya. Jadi untuk mencari referensi sekarang ya, itu juga harus selektif ya. Harus apa? Selektif. Selektif itu artinya jangan asal comot ya. Jangan asal baca ya. Jadi konsultasikan ini bacaan subhat atau tidak ya. Jadi referensi itu ya sekarang kan terbuka ya, dunia terbuka, apalagi kalau dunia digital. Kalian cari jurnal, kalian cari buku-buku itu kan nggak terseleksi ya. Yang bisa nyeleksi itu apa? Pemikiran ya. Jadi makanya kalian di UIK itu ada mata kuliah namanya Islamic Worldview ya, cara pandang Islam. Dengan mata kuliah itu kalian bisa menyeleksi, oh ini sumber rujukan yang liberal, yang sekuler misalkan. Oh ini sumber rujukan yang sesuai dengan Islam. Itu namanya Islamic Worldview ya. Cara pandang Islam. Jadi tidak semua referensi kalian baca ya. Karena kalau semua referensi dibaca sementara dia belum punya filter gitu ya, akhirnya pikirannya menyimpang ya. Ini sekarang lagi viral itu ya. Ada siapa itu? Ada Kumaila itu namanya ya, perempuan liberal itu ya, yang dulu asalnya dia ngapal Quran ya, berapa tahun itu, terus kuliah, kumpulannya orang-orang liberal, akhirnya sekarang copot jilbab, udah copot jilbab, sekarang nyerang Islam, pikirannya itu liberal banget, itu karena tadi salah baca itu, jadi liberal itu, padahal perempuan lugu asalnya itu ya, jadi karena kaget itu ya dengan bacaan-bacaan bebas sekarang ini ya, pikiran-pikiran bebas sekarang ini malah akhirnya yang asalnya dulu rapi dari pesantren, rapi jilbaban, rajin ngapal Quran, sekarang Qurannya udah pada hilang ya, kemudian nggak pakai jilbab, kemudian ngoceh di media sosial itu udah anti jilbab,
daging babi, daging anjing halal, wes pokoknya semuanya dihalalin yang diharamkan Islam. Itu contoh ya bagaimana keblinger ya. Jadi salah referensi. Makanya harus selektif tadi. Nah, bagaimana cara menyeleksinya tadi? Nanti kalian kalau udah belajar Islamic worldview ya, kalian bisa menyeleksi ini mana yang liberal, mana yang tidak liberal, mana yang menyimpang, mana yang tidak. Itu ada satu mata kuliah khusus ya, namanya Islamic apa? Worldview. Udah dapat semua tuh mata kuliah itu tuh. Nah, itu penting gitu ya. Supaya fikrohnya nggak menyimpang. Ada lagi? Terakhir ya, udah cukup ya. Udah mau maghrib, Ustadz mau ini apa? Imamin ya. Saya kira cukup dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi Ustaz cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.